Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini biasa kita mengkaji tafsir, tapi malam ini kita akan memetik sebuah faedah dari perkataan seorang alim min ulama'is salaf, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ma'ruf, dia seorang imam yang sangat masyhur. Dulu memiliki madhab seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ada juga madhab Ats-Tsauri. Tetapi karena tidak dikembangkan oleh murid-muridnya, maka madhabnya sudah hilang, sehingga yang kita kenal dengan hanya 4 madhab saja. Padahal madhab dalam fikih itu banyak sekali. Nah, salah satunya madhab Ats-Tsauri. Pengasasnya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ada perkataan yang bagus sekali dari beliau tentang 10 perkara yang menyebabkan kerasnya hati. Beliau mengatakan asyratu asya minal jafa. Ada 10 perkara, kalau ada pada diri kita, ketahuilah bahwa hati kita ini keras, harus dilembutkan. Tidak banyak muqaddimah. Yang pertama, kata beliau, awwaluha, yang pertama, rajulun au imra'atun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wal mu'minin. Seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang hanya mendoakan untuk dirinya sendiri saja dan tidak pernah mendoakan baik untuk orang tuanya ataupun mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin. Maka kalau ada seseorang itu yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mendoakan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, maka ini salah satu penyebab kerasnya hati. Padahal di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka pun berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Dari surah Al-Hasyr ayat 10 di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran tentang mendoakan saudaranya. Baik saudaranya itu dia masih hidup ataupun saudaranya sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita dianjurkan untuk saling mendoakan sesama kaum muslimin, apalagi orang tua. Karena kenyataannya kalau kita datang ke kuburan, pamannya ziarah kubur, terkadang tujuan kita ini hanya kuburan dari orang yang kita tuju saja, entah kuburan orang tua, entah kuburan kerabat gitu ya, entah kawan. Kadang-kadang kita hanya berdiri di kuburan itu, kemudian mendoakan yang ada di kuburan itu, dan kita tidak peduli dengan kuburan di sekitarnya. Padahal tidak demikian.
Harusnya ziarah kubur juga manfaatnya adalah mendoakan orang yang kita tuju dalam ziarah, dan yang kedua juga kuburan-kuburan kaum muslimin yang ada di sekitarnya juga mendapatkan manfaat dari ziarah kita. Karena itu sebuah keutamaan ikhwan. Jadi kalau antum hanya mendoakan satu atau dua orang di kuburan itu, maka pahalanya juga cuma satu dua orang itu saja. Lalu kalau antum doakan satu kuburan itu, sementara yang dikubur itu bisa ribuan orang, dari zaman dulu sampai sekarang, berarti berapa ribu antum dapat pahala dari setiap orang yang antum doakan itu di situ. Ya tidak mesti disebut orang-orangnya karena kita juga nggak kenal. Ya maksudnya doa secara umum. Ya Allah, semoga kaum muslimin yang ada di kuburan ini Engkau ampuni, kan begitu. Ya berarti mencakup semuanya tuh. Jadi pulang dari kuburan itu betul-betul mendapatkan banyak pahala. Atau mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kata Nabi SAW, man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa dia tahu kalau dia sedang kita doakan kebaikan itu, maka Allah akan mengutus malaikat dan akan mengatakan kepada kita, maka engkau akan mendapat hal yang sama yang kau doakan kepada saudaramu. Jadi kalau kita umpamanya mendoakan saudara kita, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya ini dilancarkan rezekinya, maka malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan engkau juga. Jadi setiap doa itu malaikat akan mengatakan engkau juga akan mendapatkannya. Engkau juga akan mendapatkannya. Jadi kalau kita melihat ada anak tetangga nakal sanakal-nakalnya, kemudian kita katakan ya Allah mudah-mudahan anak itu sadar, kasihan orang tuanya, maka malaikat akan datang, begitu juga anak kamu. Kan untungnya besar itu ya. Lah orang yang tidak pernah mendoakan orang lain, apalagi orang tuanya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, itu tanda kerasnya hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, rajulun qara'al Qur'an wa lam yaqra fi kulli yaumin mi'ata ayat. Orang yang mempelajari Quran tetapi dia malas membaca Quran. Pamannya kita lihat hari ini kan marak nih, banyak kelas-kelas mengajarkan Quran, entah belajar tajwid, entah belajar tahsin, terutama ibu-ibu lah yang banyak kan. Ya bapak-bapak juga ada lah yang mempelajari tahsin Quran, tajwidnya gitu ya, cara bacanya. Mereka rajin mempelajari Quran itu, baik tajwid, tahsin atau yang semacam yang berkaitan dengan Quran itu. Tapi giliran membaca Quran dia malas. Nah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, ini tanda keras hati ini. Dia hanya mempelajari tajwidnya, tahsinnya, bacaannya, tapi tidak mau mengambil Quran dengan sengaja kemudian kita baca Al-Quran itu. Maka kalau orang hanya mempelajari Quran dan tidak mau baca Quran, itulah tanda keras hati kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz ya gimana saya mau ngaji, saya aja masih terbata-bata gitu ya, masih mau belajar, tidak masalah. Karena Rasul mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Quran itu, maka mereka akan bersama para malaikat yang safar ke sana kemari mencari kita orang yang baca Quran. Walladzi yatata'u fi, tapi orang yang mau belajar terbata-bata, dia susah bacanya karena baru belajar, falahu ajran, kata Rasul, tetap dapat 2 pahala. Jadi orang yang baru belajar saja dapat pahala kalau ada niat baca Al-Quran. Dan Quran itu bisa melembutkan hati ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhidu hadzal qur'ana mahjura. Maka berkata Rasul pada hari kiamat, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka telah meninggalkan Al-Quran. Jadi Nabi SAW akan mengadu kepada Allah nanti pada hari kiamat dan mengatakan, ya Rabb, maafkan umatku, mereka banyak sekali meninggalkan Al-Quran. Al-Qurannya ditinggalkan.
Telah meninggalkan Al-Quran atau bahasa Quran disebut mahjur itu bisa saja tidak mau mendengarkan. Yang didengarkan musik saja. Kadang-kadang sibuk mendengarkan YouTube, mendengarkan konten-konten lucu-lucu gitu ya. Satu hari itu saja yang ditonton itu. Tidak pernah dia sengaja membuka murotal kemudian mendengarkannya. Itu disebut mahjur, meninggalkan Quran namanya. Atau memang tidak membenarkan isi Quran. Dia baca Quran tapi dilanggar Quran. Dia baca aqimus sholat, tegakkan sholat tapi dia meninggalkan sholat. Itu juga meninggalkan Quran namanya. Adapun tidak mau mempelajarinya, tidak mau duduk di majelis-majelis tafsir, maka ini juga tanda dia meninggalkan Quran. Termasuk juga tidak mau berhukum dengan isinya, atau tidak mau menjadikan Quran itu sebagai obat. Ya, meruqyah diri sendiri dengan Quran gitu ya. Maka ini pun termasuk meninggalkan Al-Quran dan banyak lagi. Ini yang kedua. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, adapun yang ketiga, watsalitsu rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'ataini. Orang yang masuk ke dalam masjid, dia tidak solat. Tidak solat 2 rakaat, langsung dia keluar lagi. Itu tanda keras hati itu. Pamannya ada orang yang berhajat kepada seseorang, kemudian dikatakan, oh orang yang kau cari ada di masjid. Akhirnya dia cari ke masjid itu, masuk dia ke dalam masjid. Ya, harusnya kan kesempatan nih, mumpung kita mencari orang di masjid, langsung ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu cari kawannya kan gitu. Kalau ketemu alhamdulillah, tidak pun dapat pahala antum di situ. Jadi orang yang masuk ke dalam masjid, karena sekarang ini di antara tanda-tanda kiamat itu masjid dijadikan jalan raya, hanya untuk lewat saja. Maka orang yang masuk masjid kemudian keluar dan tidak sholat 2 rakaat, itu tanda keras hati, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Padahal Rasul mengatakan apa? Idza dakhala ahadakumul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan sholat, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, di antara tanda kerasnya hati, kata beliau, rajulun yamurru alal maqabir walam yusallim alaihim walam yad'u lahum. Seseorang lewat di pekuburan kaum muslimin, tapi tidak mau mengucapkan salam, lewat saja, dan tidak mau juga mendoakan. Padahal kan betapa banyak kuburan-kuburan itu yang terkadang berada di pinggir jalan besar, yang kadang-kadang kita lewat di situ pakai motor, pakai mobil kan itu. Sebenarnya ada kesempatan kan itu, sambil lewat itu di samping kuburan kan kita bisa berhenti sebentar, assalamualaikum ya ahlal kubur kan. Itu kan salam itu mengandung doa di situ. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikumul lahiku nas'alullah walakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian penduduk kubur. Kami meminta kepada Allah untukku dan untuk kamu agar dosa-dosa kita berdua diampuni. Jadi tanda keras hati itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau lewat kuburan tidak mau mengucapkan salam dan tidak mau mendoakan mereka. Ikhwan, kita tahu bahwa seorang muslim kalau melihat kuburan, maka seorang muslim akan menjadikan ibrah dan pelajaran besar. Pertama, bahwa orang yang datang ke kuburan dan melihat kuburan itu sangat dinanti-nanti orang yang ada di kubur. Apa yang dinanti? Doa-doa kita. Jadi mereka menanti doa kita tuh. Kemudian yang kedua, manfaat orang melihat kubur itu bukan untuk si mati saja, tapi untuk kita juga yang hidup, di mana kita diingatkan dengan kematian di situ. Bahwa dengan melihat kubur itu harusnya kita ini bergetar hatinya, takut gitu ya, bahwa kita pun akan menyusul mereka. Jadi ziarah kubur atau lewat di kuburan itu sebenarnya manfaatnya 2, manfaat untuk yang dikubur dan manfaat untuk yang lewat di kuburan. Adapun manfaat bagi penduduk kubur itu doa-doa kita yang kita berikan kepada mereka. Adapun manfaat kita yang lewat kuburan, kita diingatkan dengan kematian.
Kalau kita tidak mengambil dua manfaat ini saat lewat di kuburan, keraslah hati kita, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamisu, rajulun dakhala madinatan fi yaumil jum'ati thumma kharaja wa lam yusallil jum'ah. Seseorang masuk ke sebuah kampung, ke sebuah kota di hari Jumat, dan kita tidak ada kesibukan di situ. Tiba-tiba kemudian di situ ada masjid dan sedang mengumandangkan azan untuk sholat Jumat. Kita pula tak mau sholat Jumat, malah keluar dari situ. Lah ini juga kata Sufyan Ats-Tsauri salah satu tanda dari tanda-tanda kerasnya hati. Kemudian yang keenam, rajulun aw imra'atun nazala fi mahallatihima alimun wa lam yadhhab ilaihi ahad liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Laki-laki ataupun perempuan yang dikunjungi seorang alim tapi tidak mau belajar kepada sang alim itu sampai sang alim pergi, seolah-olah ya adanya seperti tidak adanya. Harusnya kalau ada orang alim, kalau ada ustadz mamanya kan, entah ustadz dari mana datang ke sini berkunjung, bukan ngisi daurah, tidak. Ya berkunjung saja ke sini. Antum dengar, oh, ada Ustadz Anu di rumah si Anu itu. Ya. Lah seorang yang beriman, kata Sufyan Ats-Tsauri, ini kesempatan kalau kita tidak sibuk, kita datang untuk bertanya, mengambil faedahnya. Sebab kalau seandainya ada seorang alim datang, kemudian kita tidak pergi belajar walaupun hanya 1-2 soalan, itu tanda keras hati bahwa kita tidak berhajat kepada ilmu sebenarnya. Dan itu bahaya. Apalagi kalau ada ustadz kan itu yang tinggal di situ. Aneh gitu ya kalau seandainya dia tidak sibuk, dia tidak bekerja, ada waktu kok tidak hadir di majelis ta'lim, itu kenapa? Ya, ini boleh jadi karena kerasnya hati, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan penyakit keras hati sudah mulai itu. Kalau dulu saya masih ingat di Batam ini, mungkin sekitar 20 tahun yang silam lah. Kalau ngaji itu belum rame, daurah pun belum rame. Paling berapa orang saja masih di Batam Center, kadang di Batu Besar dulu itu. Tapi yang datang dari mana-mana ikhwan. Dari Batu Haji 1 kadang-kadang kan, dari Batu Besar 1, kadang-kadang dari Tanjung Pinang juga datang, dari Tanjung Uban datang, bayangkan tuh. Itu zaman itu, waktu sedikit-sedikitnya ngaji, saya masih ingat tuh berapa orang aja itu. Ya. Tapi dari mana-mana ngaji semangat tuh. Makin kesini, yang kenal sunnah makin ramai, makin banyak, di mana-mana banyak, di Batu Haji banyak, Batu Besar banyak, Batam Center, semua hampir merata, ya. Tapi setiap pengajian itu, ya makin kayaknya semangat ngajinya sudah mulai berkurang tuh. Entah banyak alasannya, saya tak tahu kan itu ya. Tapi sudah mulai berkurang tuh. Alasannya, kan Ustadz live di YouTube katanya. Udahlah tengok di YouTube aja katanya. Lain lah ngaji di YouTube dengan ngaji di majelis ilmu itu. Kalau ngaji di YouTube ya memang dapat ilmu, tapi tidak dapat pahala adab thalabul ilmi di situ. Tapi kalau hadir di majelis taklim itu, walaupun tidak dapat ilmu, mungkin dia tidur di situ, tapi pulang itu dosanya sudah diampuni. Bayangkan semua binatang dari mulai ikan sampai semut mendoakan kita, bertasbih untuk kita, mendoakan ampunan akan dosa-dosa kita. Semua malaikat mengepakkan sayapnya. Kalau di rumah tengok YouTube, tidak ada yang gini-gini. Karena biasanya orang kalau belajar tengok YouTube itu tidak punya adab biasanya. Ya, sambil baring, sambil duduk, sambil makan kerupuk, suara kerupuknya lebih besar daripada suara Ustaz di YouTube-nya kan. Gimana coba? Adabnya nggak ada, ya kan? Makanya ya dapat pengetahuan memang, tapi ya nggak dapat apa-apa. Lah itu boleh jadi jangan-jangan mulai malasnya orang hadir di majelis taklim itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, boleh jadi jangan-jangan mulai keras tuh hatinya. Ya, mulai keras hatinya dia itu. Makanya hadir di majelis taklim biar lembut hatinya itu. Kemudian yang nomor 6, wasabi rajulani tarafaqa walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibihi. Dua orang, ya, mungkin dia bertetangga atau safar, rombongan, entah umroh, entah haji, entah apa kan gitu.
Dia kenal mukanya tapi tidak pernah bertanya siapa namanya. Ini kan bahaya nih. Ini antum bertetangga nih, 10 tahun bertetangga, enggak kenal tuh siapa nama tetangganya. Tapi kalau ketemu ya salam, assalamualaikum, ya kenal, ngobrol gitu. Tapi ketika ditanya siapa nama tetanggamu, enggak tahu dia. Berarti selama ini enggak pernah tanya nama tuh. Harusnya antum catat nih nama tetangga ini si Anu, istrinya si Anu, anaknya si Anu gitu ya. Menunjukkan apa? Bahwa kita ini ada keakraban dengan sama kaum muslimin itu. Nah, ini juga kalau kadang-kadang sudah lama bertetangga kok gak kenal siapa namanya, ini keras hatinya, kok gak tanya namanya siapa. Atau safar gitu ya, safar umroh gitu rombongan, gak tanya pula samping siapa namanya, gak ditanya, cuma ditanya pekerjaannya. Nah ini juga kata Sufyan Ats-Tsauri, menurut dia orang yang tidak pernah bertanya soal nama, nah itu tanda keras hati. Ada apa kan itu? Kemudian yang nomor 8, rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin falam yadhhab ila diyafatin. Mungkin saudara kita mengundang kita untuk acara-acara tertentu, entah makan-makan. Ada saudara kita ini baru dapat rezeki, mintalah jemaah pengajian tolong pada Isya datang ke rumah makan-makan kan gitu. Jelas-jelas itu udah undangan, kemudian kita tak mau datang tanpa ada udzur syar'i. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan-jangan keras hatinya, kenapa diundang tak datang? Ya, kecuali mungkin di tempat undangan itu ada maksiatnya, ada musik-musiknya, ada khomernya, ada kejahatannya, mungkin kan itu tidak datang pun wajar gitu ya. Atau ada udzur syar'i yang lainnya. Nah, tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada maksiat, tidak ada apa-apa, kok tak mau datang, ini aneh kan itu. Maka Rasul sampai mengatakan dalam sebuah hadis, hakul muslim ala muslim situn, dalam riwayat khamsun. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundang maka wajib datang. Sebagian para ulama mengatakan yang dikatakan wajib datang itu kalau undangannya walimah. Tapi selain walimah tidak wajib datang, sunnah datang. Jadi kalau walimah itu wajib datang kalau diundang. Itu pun kalau diundang menyebut nama dalam bentuk undangan atau dalam ketemu di jalan. Nah, tapi kalau undangannya dalam grup, mohon satu grup ini hadir, itu tidak wajib ya, karena tidak disebut namanya kan, kecuali kalau di dalam grup di list pula di situ. Nah, satu berarti disebutkan namanya, berarti wajib tuh kalau ada listnya ya. Tapi kalau tidak di list, hanya undangan umum, tidak wajib datang. Tetapi selain walimah, kata para ulama ya, mau datang silahkan, tidak pun tidak. Pemanya hanya sekedar makan-makan di rumah saja ya, tidak datang pun tidak apa-apa. Tapi kalau datang sunnah dapat pahala. Kemudian yang ke-9, syabun yudayyi'u syababahu. Syabun yudayyi'u syababahu wa huwa farigun wa lam yatlub al-ilma wal adaba. Anak muda menyanyiakan waktu masa mudanya, padahal dia kosong, nganggur, tidak mau mencari ilmu dan belajar adab. Ya, dan ya kita rata-rata anak muda itu kan usia 40 tahun ke bawah itu dikatakan muda. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah mulai muqaddimah tua tuh. Ya, tapi kalau 40 tahun ke bawah ini masih muda-muda. Jadi anak-anak muda ini kalau seandainya walaupun dia sudah punya berkeluarga, mungkin waktu cuti pekerjaan atau karena dia wira swasta bukan di PT gitu kan, lebih banyak nganggurnya. Ya, maka kesempatan nganggur itu harusnya digunakan untuk belajar, untuk thalabul ilmi gitu ya. Karena kalau tidak maka itu tanda dari tanda-tanda kerasnya hati. Dan yang terakhir kata beliau, rajulun syab'an wa jaruhu ja'iun wa la yu'tihi syai'an min ta'amihi. Seseorang yang kelaparan, seseorang yang kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Dia kenyang, tetangganya lapar, dan dia tidak memberikan sesuatu dari makanan ke tetangganya. Nah, ini banyak terjadi kan itu. Kadang-kadang ini rumah elit, sampingnya pula ruli. Dia punya perusahaan, tidak kepikiran itu dia datang ke ruli ngerekrut orang-orang di tetangga sebelahnya, ayo kerja di tempat saya. Tidak, dia cari karyawan lain di luar coba. Kan hatinya di mana gitu? Pada tetangga dia itu di situ. Hanya beda tembok saja.
Ya, itu pun tembok itu aneh, kenapa ditembok? Untuk memisahkan ini orang elit, ini tok uruli, maksudnya gitu. Ditembok biar dipisah gitu kan. La ilaha illallah, seolah-olah ada kasta-kasta dalam Islam. Tidak ada dalam Islam itu kasta. Islam itu sama. Mau Anda orang kaya, mau Anda orang ruli, itu di mata Allah sama saja. Yang bedakan takwa saja. Kenapa mesti tembok sana, tembok sini? Ada juga alasan, payah Ustaz kalau nggak ditembok katanya. Ini orang-orang sebelah ini kadang-kadang ngerusuh gitu. Dibilang ngerusuh pula di situ. Ya. Harusnya kan kalau dia punya hati, ini mumpung nih tetangga orang-orang susah, saya punya proyek, punya apa, mereka lah aja kan gitu. Mumpung tetangganya nanti didoakan baik. Ya, karena kalau kita ini kenyang sementara punya tetangga susah, itu tanda orang keras tuh. Tanda orang keras hatinya. Lah inilah 10 perkara kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada pada diri kita maka keraslah hati. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti cara melembutkan hati kebalikan dari 10 perkara ini. Kalau 10 perkara ini kemudian menjadikan pengeras hati, berarti kebalikannya itulah pelembut hati. Berarti kebalikannya kita, yang pertama, doakan kita dan doakan orang tua serta doakan saudara kita. Itu tanda lembutnya hati. Kemudian juga suka membaca Quran, bukan hanya belajar tajwid, tahsin. Oh, kalau belajar tajwid, tahsin semangat dia. Giliran sudah selesai belajar, tak mau pula dia baca Qurannya. Aneh, dia belajar Quran itu apa sebenarnya? Kan dia belajar tahsin, tajwid itu supaya bacaan Qurannya benar kan gitu. Berarti kalau dia praktekkan belajar Quran dengan membaca Quran, bahkan lebih daripada 100 ayat setiap harinya, itu lembut hatinya tuh. Ya. Atau yang ketiga kebalikannya, kalau orang ke masjid kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian baru keluar, itu tanda lembutnya hati. Atau kalau seandainya orang lewat di kuburan kemudian mengucapkan salam, kemudian mengambil ibrah bahwa kita akan mati seperti mereka, maka itu juga tanda lembutnya hati. Atau seseorang yang masuk ke sebuah kota, ditegakkan Jumat di situ, kita sholat dulu, wong kita nggak ada ngapa-ngapain kok. Ngapain kita lewat saja, sholatlah di situ. Ya, memang secara hukum tidak ada masalah karena seorang musafir, kalau memang dia seorang musafir ya, tidak wajib Jumat dan tidak wajib jamaah kan gitu. Tapi kalau kita tidak ada apa yang diburu, apa yang dikejar, ya sholat saja kan gitu. Itu tanda lembutnya hati. Kemudian juga kalau ada orang alim, langsung kita datangi, kita tanya masalah-masalah dan kita senang dengan kedatangannya. Apalagi ada ustaz di sekitar situ, antum muliakan, antum ambil ilmunya, oh itu betul-betul lembut hatinya. Masalahnya sekarang ini, saya lihat sebagian ikhwan itu kadang-kadang milih-milih ustaz. Kacau kan itu. Ini kalau ustaz ini saya mau ngaji, ustaz itu payah katanya, nggak mau ngaji saya gitu. Gitu. Kadang-kadang milih-milih ustaz lah. Ini padahal Imam Bukhari itu punya guru 1000 lebih. Lihat dalam sahihnya itu, ketika beliau menyebutkan guru-gurunya itu, 1000 lebih Imam Bukhari. Kenapa banyak guru itu perlu? Supaya kita tahu kekurangan guru itu yang mana kekurangannya, mana kelebihannya, jadi tahu gitu kan. Oh, Abu Mero kekurangannya di sini setelah mendengar Ustadz Anu. Oh, kelebihannya di sini setelah mendengar Ustadz Anu. Jadi kita tahu mana kekurangannya. Kalau kekurangannya bisa ditempel dengan ustadz lain. Ya, kelebihannya bisa nempel ustadz yang lain. Nah, itu maksudnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga ya tadi harus supel dengan orang. Kalau kita ini berkawan, bertetangga dengan manusia, yang pertama kali antum harus tahu itu namanya dulu. Namanya dulu sebelum yang lain, namanya dulu. Ya. Kemudian juga kalau diundang saudara kita datang, sesibuk apapun datang. Kemudian tidak menyanyiakan waktu di masa muda. Karena begini, manusia itu ketika bicara soal waktu, satu yang pertama ada manusia itu memanfaatkan waktu sehingga dia dapat dunia di satu sisi, dapat akhirat di sisi lain. Yang kedua sebaliknya, ada orang itu menghabiskan waktu tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat. Ya jalan ke sana kemari, ngobrol ke sana kemari, nggak dapat apa-apa, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Ada orang-orang yang betul-betul dia mencari akhirat, tapi masalahnya porsi dunia lebih besar. Tapi ada juga yang subhanallah berikan taufik, betul-betul dia kejar dunia tapi porsi akhirat lebih besar lagi. Itulah manusia tidak lepas daripada 4 perkara ini. Yang kita ini yang mana satu Allahu a'lam. Mungkin yang tidak manfaat dunia akhirat mungkin.
jagongan sana sini, malam ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon nggak jelas gitu kan gitu ya. Habisin kopi aja kan. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapatnya. Nah, kemudian juga yang terakhir ya tadi tidak peka dengan tetangga, tidak peka dengan saudara. Kita hanya mementingkan kita ini yang penting kenyang, yang lain kelaparan terserah dia. Nah, ini tanda keras hati. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilembutkan hati, karena lembutnya hati ini berarti orang itu memang baik. Orang baik itu terlihat dari kelembutan hatinya. Tapi memang yang menjadikan kotornya kerasnya hati itu kan karena kotor hati, ya. Seandainya hati itu seperti gelas, piring, sendok, garpu, pisau, mungkin kita bisa belikan sunlight aja kan. Kita rendam aja pakai sabun, bisa bersih. Atau seandainya hati kita seperti mobil kan itu, bawa aja ke karwas, pulang udah bersih, ya. Atau kalau memang hati kita seperti rumah, tinggal disapu, dipel, bersih rumah. Masalahnya hati tidak seperti itu, tidak bisa main negak sunlight biar bersih gitu, mati malah yang ada. Jadi membersihkan hati itu bukan sabun, ya. Bukan juga pel-pelan, bukan sapu, tidak. Yang membersihkan hati itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan melakukan banyak amalan-amalan yang tadi dihancurkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Tinggalkan 10 perkara ini, maka lembutlah hati kita. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin tidak lama-lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.